Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami Bang Ridho Ruqyah Channel. Kali ini kita berada di air terjun Tirta Mandiri, Kabawetan, Kabupaten Kebayang, Provinsi Bengkulu. Kali ini di dalam alam yang bebas ini, luas ini, kami akan mencoba memberikan sedikit penjelasan 5 hal yang bisa mengundang jin ke dalam rumah kita. Silakan disimak dan diikuti nanti, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, hal yang mengundang jin bisa masuk ke dalam rumah adalah sengaja menanam buhul, menanam pagar. Yang pagar itu biasanya dibuat oleh seseorang yang bisa memasukkan kekuatan-kekuatan mantra, khodam, ya, ke dalam benda tersebut, kemudian kita tanam. Biasanya ditanam di pagar-pagar rumah, di tengah-tengah rumah, di sudut-sudut rumah, dengan niat untuk memagar dari hal-hal sihir, dari gangguan-gangguan jin dan sebagainya. Tetapi media-media seperti ini juga mengandung kekuatan-kekuatan jin atau khodam yang justru mengganggu pemilik rumah tersebut. Karena telah dijelaskan di dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Apa kata Allah? Sungguhnya ada sekelompok laki-laki dari golongan manusia memohon pertolongan, perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari golongan jin, fazaduhum rahaqa. Maka jin itu akan menambah kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi bersekutu dengan jin dengan cara menanam pagar-pagar gaib di dalam rumah tersebut justru akan mengundang jin itu mengganggu dan melipat gandakan jika ada sihir yang masuk ke dalam rumah tersebut. Yang kedua, adanya patung dan lukisan makhluk bernyawa di dalam rumah kita. Umum sekali, mafhum sekali di dalam rumah kita, orang-orang Indonesia kadang ada, karena nilai seninya yang tinggi, rasa seni yang tinggi, kemudian membuat patung-patung dan menghadirkannya di dalam rumah, yang justru itu yang akan mengundang jin di dalam patung tersebut dan memperkuat jika ada gangguan-gangguan yang lain, dan termasuk lukisan juga, terutama makhluk-makhluk yang bernyawa. Kemudian kadang juga masyarakat kita itu kadang ada kepala rusa yang dipotong kemudian dijadikan hiasan, ya, di offset kemudian dijadikan hiasan dalam rumah. Yang pertama itu adalah bangkai, yang kedua itu adalah berhala. Maka hindari hal seperti ini, karena kami banyak menemui pada saat meruqyah rumah pasien-pasien kami, itu mesti dihancurkan, mesti dimusnahkan, dan mudah-mudahan akan memudahkan daripada proses ruqyah tersebut. Yang ketiga, keberadaan jimat, wafak, suatu hal yang digantung di dalam rumah untuk penangkal-penangkal. Kadang-kadang kita lihat ada wafak-wafak yang berasal dari buku-buku mujarobat kubro, dari buku-buku mujarobat, kitab-kitab mujarobat Arab Pegon atau Arab-Arab kejawen zaman dahulu, kemudian digantung, ditempel sebagai penangkal-penangkal, dan ini menjadi markas atau sarang setan, sarang jin yang masuk ke dalam rumah, memperkuat sihir-sihir dalam rumah dan gangguan-gangguan jin yang lain. Maka ada baiknya semua dimusnahkan, dihancurkan, dibersihkan di dalam rumah kita agar kita selamat dari gangguan-gangguan jin, gangguan setan. Yang keempat, mengundang dukun paranormal, praktisi supranatural ke dalam rumah kita. Mengapa bisa mengundang hal ini, mengundang jin dalam rumah kita? Karena biasanya ada ritual-ritual khusus yang nanti akan diamalkan, dibuat oleh para dukun tersebut ke dalam rumah tersebut, ya. Maka hal ini berbahaya sekali bagi rumah kita. Kata Nabi, man ata arafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
barang siapa mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal, supranatural, orang pintar dan lain sebagainya, kemudian fasadaqahu bima yaqul, membenarkan ucapannya, faqad kafara, maka dia kafir bima unzila Muhammad SAW, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hindari kita mendatangkan atau mendatangi daripada perdukunan tersebut. Ciri-ciri dukun sudah saya jelaskan kemarin pada video-video kami yang kemarin, silakan dicek. Maka jika kita memahami ini, insya Allah akan terhindar dari semua perdukunan, pernak-pernik perdukunan. Apalagi sekarang banyak dukun yang berkedok seperti ustadz. Nauzubillah. Semoga kita terhindar dari perbuatan itu dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima atau yang terakhir, keberadaan benda-benda pusaka di dalam rumah. Kadang umum sekali dalam masyarakat kita, nenek moyang kita adalah seorang orang-orang yang dahulu mungkin punya ilmu kekuatan, kekebalan, ilmu-ilmu dahulu yang menjadi budaya bagi masyarakat kita, dan sampai hari ini meninggalkan berbagai macam pusaka, ya, sampai ke anak, ke cucu keturunannya. Nah, kadang rumah yang memiliki pusaka turun temurun, jimat dan lain sebagainya, ini menjadi suatu markas, tempat setan bersemayam di dalam rumah dan mengganggu daripada penghuni rumah tersebut. Biasanya penghuni rumah akan mengalami sakit-sakitan, akan mengalami perpecahan di dalam rumah tersebut, perceraian, keributan, suasana menjadi panas auranya dan lain sebagainya. Maka tidak ada kata lain, musnahkan benda-benda tersebut, ya, agar kita selamat dari gangguan-gangguan mereka. Maka inilah 5 hal yang mengundang jin dalam rumah kita, dan yang paling penting hindari ini semua. Hindari ini semua agar kita selamat, agar kita terhindar dari segala makar-makar setan, tipu daya setan. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampai